Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem informasi penerima siswa baru NASA School. Saya sendiri Duma Muhammad dan Saya GSK Fakaroni. Saya Noni Permari. rekan kami 2 orang di bawah ini. NASA School. NASA School bergerak di bidang pendidikan, berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa atau siswinya. Visinya menjadi sekolah yang terbaik dalam menghasilkan insan yang bertakwa, kreatif, berbudaya lingkungan, dan memiliki kemampuan hidup yang sesuai dengan zamannya. Misi A. Mengantarkan siswa dalam suasana belajar yang kondusif untuk mencapai kemajuan. Membimbing siswa berperilaku sesuai dengan norma dan moral yang tinggi. Mempersiapkan siswa sebagai manusia yang mandiri dan optimistik sesuai dengan perkembangan zaman. Memberikan pengalaman kepada siswa untuk berprestasi dalam bidang sains, sosial, art, and sport. Meliputi kompetensi dalam bahasa atau linguistik, olahraga, musik, matematika, dan mengembangkan kemampuan naturalis, interpersonal, dan intrapersonal. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan global siswa dan guru melalui peningkatan jaringan informasi dan komunikasi. Hambatan dalam melihat informasi seperti jadwal penerimaan siswa baru serta persyaratan dan tata cara yang harus dipersiapkan. Manfaat penulisan yang pertama, mempersiapkan diri dalam menghadapi dengan kemajuan teknologi di mana sudah mulai berbasis daring dan web. Yang kedua, pendaftaran siswa baru secara daring dan metode penulisan. 1. Observasi. 2. Wawancara atau interview. Yang terakhir, studi pustaka atau library research. Ruang lingkup. Dalam penulisan laporan ini, penulis hanya membahas mengenai sistem informasi penerima siswa baru pada NASA School. Agar pembahasan dalam makalah ini tidak meluas, penulis membatasi permasalahan meliputi penerimaan data. Pertama, calon siswa, kedua, profil sekolah, dan yang terakhir, informasi pendidikan laporan penerima siswa. Ini adalah struktur organisasi dan fungsi dari NASA School. Pelaksanaan harian NASA School. 1. Bertanggung jawab atas terlaksana kegiatan di NASA School. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan. Yang ketiga, membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut. Kepala divisi bertanggung jawab kepada kepala bagian atau atasan masing-masing atas kelancaran kerja dalam mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, mengetahui kualitas dan kuantitas barang-barang dan peralatan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang baik dan menjamin keselamatan kerja para karyawan. Kepala sekolah. Yang pertama, bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pendidikan NASA School. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan langsung maupun tak langsung sesuai kurikulum yang berlaku terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Ketiga, bertanggung jawab atas pencatatan terhadap semua kegiatan sekolah. Koordinator. Yang pertama, bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan NASA School. Bertanggung jawab atas pendidikan di NASA School. Prosedur sistem berjalan. Program aplikasi penerimaan siswa baru online dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi siswa baru, serta mengurangi penggunaan kertas untuk formulir. Admin bertugas sebagai perantara saat pemberian kode aktivasi yang dikonfirmasikan oleh bagian keuangan untuk diberikan kepada calon siswa baru. Calon siswa baru mengisi formulir dari kode aktivasi yang diberikan dan setelah itu menunggu konfirmasi jadwal tes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
oleh Noni Permadi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang spesifikasi sistem. Di spesifikasi sistem, kita memiliki halaman admin dan halaman user. Untuk halaman admin, admin menginput nama calon siswa dan jenjang untuk diberikan kode aktivasi kepada calon siswa. Yang kedua, admin dapat mengelola data calon siswa baru. Selanjutnya untuk halaman user, user dapat melihat informasi mengenai pendaftaran dan user dapat menginput formulir. Selanjutnya adalah rancangan diagram use case. Untuk diagram use case sendiri, calon siswa dapat melihat info pendaftaran, menginput formulir, dan dapat mengedit formulir. Selain itu, untuk admin PSB dapat mengelola kode aktivasi, melihat formulir, lihat detail formulir, mencetak formulir. Selanjutnya adalah activity diagram. Dan ini adalah activity diagramnya. Dalam activity diagram, calon siswa membeli formulir, dan admin akan menginput formulirnya dan akan menyimpannya di sistem. Sistem akan mencetak kode aktivasi untuk diberikan kepada calon siswa, dan calon siswa dapat menginput kode aktivasinya dan akan menampilkan halaman formulir. Halaman formulir tersebut untuk diisi formulir pendaftarannya dari siswa. Setelah disimpan, admin akan memeriksa kelengkapan formulir tersebut. Dan apabila ada formulir yang tidak terisi, maka siswa akan diminta mengisi kembali. Dan apabila sudah semua, maka akan diberikan jadwal tes untuk siswa. Selanjutnya, siswa akan mengikuti jadwal tes tersebut dan menerima berkas ujiannya. Apabila dinyatakan lulus, maka siswa akan di-approve dan akan disimpan hasilnya tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi dokumen masukan. Pada nama dokumen tersebut adalah formulir pendaftaran dengan fungsi data masukan calon siswa, sumbernya dari calon siswa, tujuannya untuk panitia PSB, media yang digunakan adalah kertas, frekuensinya adalah calon siswa yang mengembalikan formulir dengan lampiran format lampiran A1. Untuk spesifikasi dokumen keluar, dokumennya adalah kwitansi pembayaran, fungsi bukti pembayaran formulir, sumber bagian keuangan, tujuan calon siswa panitia PSB, medianya adalah kertas, frekuensi calon siswa yang mengembalikan formulir, format lampiran A2. Selanjutnya adalah dokumen pengumuman. Fungsinya adalah pengumuman kelulusan sumber panitia PSB. Tujuannya adalah calon siswa baru, medianya adalah kertas, frekuensinya panitia PSB menghubungi calon siswa dengan format lampiran A3. ERD. ERD dalam PSB Nasasko sendiri adalah calon siswa mendaftar ke admin, yang admin akan memberikan kode aktivasi untuk diinput calon siswa. Dan LRS-nya adalah pada tabel calon siswa terdapat ID siswa kode aktivasi yang merupakan foreign key dari tabel kode aktivasi yang isinya kode aktivasi, nama siswa, dan jenjang. Selain itu ada juga foreign key mengenai ID ayah, ID ibu, dan catatan prestasi. Spesifikasi file admin. Nama admin adalah admin, akronim adalah admin SQL. Tipe file adalah file master. Akses file adalah random. Panjang record adalah 50 bit. File key adalah ID_user. Software adalah MySQL. Elemen data menggunakan id.user, nama dan password. ID user menggunakan tipe int, nama menggunakan tipe pacak, password menggunakan cell. ID user panjang 30, nama panjang 59, password panjang 30. ID user menggunakan keterangan primary key. Spesifikasi file calon siswa. Nama file calon siswa, planning calon siswa.sql. Tipe file master. Akses file random, panjang record 125 bit. File key ID_siswa, software MySQL. Elemen data menggunakan ID siswa, kode aktivasi, nama lengkap, nama panggilan, nomor induk keluarga, NISN, SKHUN, nomor ijazah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, ID ayah, ID ibu,
catatan prestasi, dan lampiran. ID siswa menggunakan tipe IN, kode aktivasi menggunakan tipe IN, nomor lengkap menggunakan pacar, nomor panggilan menggunakan pacar, nomor induk keluarga menggunakan pacar, NISN menggunakan pacar, nomor ijazah menggunakan pacar, jenis kelamin menggunakan pacar, tempat lahir menggunakan pacar. ID siswa menggunakan panjang 30 dengan keterangan primary key. Dan selanjutnya spesifikasi file kode aktivasi. Nama file kode aktivasi akronim kode underscore aktivasi.sql. Tipe file kode aktivasi akses file random, panjang record 125 bit. File key kode aktivasi software MySQL. Elemen data menggunakan KD underscore aktivasi, nama underscore siswa, jenjang dengan tipe IN, pacar, dengan panjang 30, 50, dan 25 dengan menggunakan primary key. Spesifikasi file data ayah. Nama file data ayah akronim data underscore ayah.sql. Tipe file data underscore ayah, akses file random, panjang record 125 bit. File key ID underscore ayah software MySQL. Elemen data ID underscore ayah, nama, pekerjaan, pendidikan, email. Tipe menggunakan IN, pacar, dan pacar juga. Panjang masing-masing 25, 30, 30, 25, 50 dengan ID underscore ayah menggunakan keterangan primary key. Spesifikasi file data ibu. Nama file data underscore ibu akronim data underscore ibu.sql. Tipe file data underscore ibu, akses file random, panjang record 125 bit. File key ID underscore ibu software MySQL. Elemen data menggunakan ID underscore ibu, nama, pekerjaan, pendidikan, email dengan tipe IN, pacar, dan pacar dengan masing-masing panjang 25, 30, 25, 25, 30 dengan menggunakan primary key. Spesifikasi file lampiran. Nama file lampiran akronim file adalah lampiran.sql. Tipe file lampiran, akses file adalah random, panjang record 125 bit. File key ID software MySQL. Elemen data ID ijazah, kakak, dan kota dengan tipe IN, pacar dengan panjang masing-masing 30, 50, 50, 30. ID menggunakan keterangan primary key. Spesifikasi file catatan prestasi. Nama file catatan prestasi akronim .prestasi.sql. Tipe file .prestasi, akses file random, panjang record 125 bit. File key ID software MySQL. Elemen data menggunakan ID, nama prestasi, tingkat, tahun, penyelenggara dengan menggunakan tipe IN, pacar, girl, dan pacar menggunakan masing-masing panjang 30, 50, 54, dan 60. ID menggunakan keterangan primary key. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi software dan hardware yang digunakan untuk aplikasi pada penerima siswa baru di sini. Nah, untuk spesifikasi hardware dan software yang digunakan, kita bisa melihat deskripsinya di sini. Yang pertama, program siswa baru ini membutuhkan suatu perangkat yang memiliki suatu spesifikasi minimum. Nah, contoh yang pertama adalah sistem informasinya. Nah, sistem informasinya yang dipakai adalah Windows Server. Untuk macOS ataupun Linux mungkin sedikit berbeda, jadinya belum familiar, jadi misalkan belum bisa digunakan untuk aplikasi ini. Yang kedua adalah prosesor. Nah, untuk prosesor dia minimum sekali menggunakan Intel Xeon quad core 2,4 GHz
dengan 8 MB CPU-nya. Nah, untuk RAM-nya sebenarnya RAM di sini kalau misalkan untuk spesifikasinya kita pakai yang 8 GB DDR3. Tapi kalau misalkan di bawah spek itu mungkin masih bisa, tapi ya paling lemot sedikit-sedikit lah. Terus yang ketiga ada yang keempat ada hard disk. Nah, hard disknya itu minimal 2 TB. Ya, bisa dipartisi 4 partisi 500 GB. Nah, 72K 3 GB per second SATA 3.5. Nah, monitor yang digunakan bebas minimal 14 inch. Nah, softwarenya di sini untuk bahasa pemrograman kita bisa pakai PHP, HTML, CSS, script-nya pakai Java, dan web servernya pakai Apache 2.x. Untuk data server kita pakai MySQL Server. Ya, jadi permasalahan pokok di sini kami setelah analisis terhadap sistem pendaftaran calon siswa yang berada di sekolah NASA, kami menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi ataupun kelemahan dari sistem ini. Nah, yang pertama itu adalah masih ada formulir manual seperti data wawancara atau surat pernyataan. Yang kedua, masih ada proses pencatatan siswa dan pembayaran yang harus dicatat secara berulang kali, jadi tidak efektif dan tidak terlalu efisien dan menyebabkan banyaknya kesalahan. Dan ketiga, penilaian formulir masih dilakukan sekolah sehingga masih ada antrian dan kepadatan di area sekolah. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan selanjutnya dari tadi spesifikasi hardware dan software. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari aplikasi ini dibuat, dari masalah-masalah yang ada. Maka pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dibuat supaya seluruh data formulir yang masuk itu gampang disentralisasi di satu database komputer. Jadi arsipnya lebih gampang. Kalau misalkan berbentuk hard copy mungkin akan terbengkalai, atau misalkan pada saat mencari arsipnya akan sulit. Jika dikomputerisasi maka admin dapat mencari dengan keyword sehingga lebih cepat. Yang kedua, cara ini dengan menggunakan aplikasi ini memudahkan dan memungkinkan untuk mengurangi human error pada saat penginputan data. Nah, untuk mengurangi itu maka kita menggunakan sistem komputerisasi. Nah, di sini supaya tidak terjadi banyak missing kalau misalkan dilakukan secara manual. Nah, lalu yang ketiga, kita mengenalkan bahwa di dunia ini sudah menggunakan teknologi. Jadi revolusi industri 4.0 yang memungkinkan para orang untuk melakukan sesuatu menggunakan sistem komputerisasi. Jadi sesuatunya lebih cepat dan lebih efisien dan lebih efektif juga. Nah, kalau misalkan yang terakhir, karena kebetulan kita lagi mengalami pandemi seperti ini, sistem ini juga memungkinkan orang-orang yang ingin mendaftarkan anak didiknya atau anak mereka untuk bersekolah bisa tidak harus datang ke sekolah, bersifat daring, dan ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi seperti ini. Jadi formulirnya bisa secara online atau daring, tidak perlu datang ke sekolahan, dan itu lebih mempermudah anak-anak supaya tidak terpapar COVID-19. Nah, itu adalah pemecahan masalah yang diberikan dari aplikasi tersebut. Terima kasih. Nah, kesimpulannya berdasarkan observasi kami di sekolah NASA ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengolahan data secara online ataupun semi online sebenarnya kurang efektif dan tidak efisien dan membutuhkan waktu lama, dan gitu juga informasinya belum terlalu akurat. Pengolahan datanya juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin ada juga untuk mengatasi bug
bugs dan error membutuhkan banyak waktu sehingga tidak bisa secara real time. Ketika server down, maka arsip atau penginputan data akan terganggu. Nah, maka di sini harus ada juga pengarsipan secara manual. Anjir. Dan ya, sarannya adalah penerima siswa baru di sekolah NASA ini lebih baik dilakukan secara semi online. Jadi setengah komputerisasi dan setengah secara manual. Maksudnya setengah, misalkan penginputan datanya tetap dilakukan secara komputerisasi, tapi untuk interview maupun tes ataupun kayak wawancara gitu, itu bisa dilakukan secara langsung. Misalkan untuk penetapan harga uang sekolah dan lain-lain, dan pembelian seragam maupun buku. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung karena lebih efisien dan lebih efektif karena bertemu langsung dengan siswanya. Nah, yang kedua, kalau misalkan dengan sistem komputerisasi ini sebenarnya hanya untuk pengolahan datanya bisa menghasilkan hasil yang lebih cepat, akurat dan efisien. Tapi di satu sisi tetap harus dilakukan pengarsipan secara manual supaya tidak terjadi human error. Karena misalkan penginputan secara manual itu tidak akan mungkin bisa dilakukan hacking. Kalau misalkan secara server bisa dilakukan hacking.